Cerita ini murni merupakan interpretasi, spekulasi, dan headcanon pribadi, jadi kebenarannya bisa saja tidak akurat. Ini adalah sebuah cerita tentang perkumpulan bocah yang suka banget usil, jahil, dan ngerjain orang. Sebut aja prank kids, bocil-bocil Badung. Dan disinilah mereka tinggal. Iya, di sebuah rumah yang kalau kita perhatikan sih ada lumayan banyak tembelan kayunya. Mungkin ini juga akibat kenakalan para prank kids ini ya. Nah, tapi bukan hanya prank kids yang tinggal di sini. Ada seorang butler atau pelayan rumah yang terlihat sangat sabar dan mengayomi semua anggota di rumah tersebut. Tak lupa juga ada seekor anjing penjaga berjenis bulldog. Suasananya kelihatan adem banget ya, tapi itu tampak luarnya aja. Karena sebenarnya kita belum tahu soal kebandelan bocil-bocil prank yang tinggal di rumah ini. Perkenalkan para bocil prank, pertama ada Lemsis. Mungkin kalau udah urusan berantem dia yang paling jago ya. Dia juga kayak punya kekuatan api gitu. Bisa dilihat sendiri lah ya, betapa ekspresifnya bocil Lemsis ini. Pastinya banyak tingkah banget. Terus bocil berikutnya ada Fensis. Kayaknya dia yang paling nggak begitu kuat urusan gelut, tapi pastinya kalau masalah lari dan kabur, dia nomor 1. Dari tingkahnya mungkin bisa kita tebak kalau dia ini bocah yang ceroboh dan serampangan. Ya naluri bocah pada umumnya banget lah ya. Terus bocil berikutnya ada Dropsis. Bocah prank yang sok manis dan cengeng banget. Ya mungkin nggak jarang dia pakai jurus nangisnya itu buat mendapatkan apa yang dia inginkan. Dan inilah cerita keusilan mereka. Saking usilnya mereka sampai dilarang buat masuk ke dalam sebuah ruangan yang ada di rumah tersebut. Gak heran kalau pintu masuk menuju ruangan tersebut dijaga ketat oleh anjing rumah tersebut. Tapi para bocil prank ini gak mau nyerah. Mereka harus bisa memasuki ruangan tersebut dan mengakses ke alat-alat canggih yang dimiliki rumah tersebut. Sehingga mereka bersatu padu memikirkan cara untuk mengelabui si anjing bulldog rumah tersebut. Merencanakan suatu prank adalah kehebatan mereka, bahkan udah jadi keseharian mereka. Bisa dilihat di sini mereka tengah menggambarkan sebuah skenario. Sepertinya mereka bakal nekat melewati si anjing bulldog ini dan menggunakan kunci alternatif yang sudah mereka buat ini untuk membuka pintu ruangan tersebut. Lemsis dan Fensis terlihat sangat bersemangat. Ya walaupun Dropsis kelihatan ketakutan banget, tapi mereka tetap melakukan rencananya itu. Dan sebaiknya kita jangan meremehkan bocil prank ini. Karena mereka disebut bocil prank bukan tanpa alasan. Dan yang menakjubkan adalah mereka punya kekuatan spesial yang bisa menyamar menjadi suatu objek tertentu dan dipakai untuk mengelabui orang di sekitarnya. Hal pertama yang mereka lakukan adalah menakut-nakuti si anjing bulldog dengan menyamar sebagai burung dodo. Tentu hal ini tidak mengimbas apa-apa ke si anjing bulldog. Raut wajahnya juga sama sekali nggak bergeming sama prank para bocil ini. Dan ya, seperti yang kita lihat di sini, ketika bocil-bocil ini sedang menyamar, kita bisa melihat wujud asli mereka tengah mengitari sosok yang disamarinya. Lemsis, Fensis, dan Dropsis sedang melakukan kedoknya. Tapi karena sosok burung dodo ini tidak membuat si anjing bulldog kaget. Dan lagian siapa sih yang nyaranin buat nakut-nakutin si bulldog ini pakai sosok burung dodo gitu? Tapi Fensis sih kayaknya. Soalnya sama-sama bernuansa angin, jadinya mereka ini memikirkan cara lain. Kali ini mereka menakut-nakuti si bulldog pakai wujud yang lebih serem. Dan ini kayaknya idenya si Lemsis. Soalnya tubuhnya merah ya, sama pakai bandananya dia. Si bulldog sepertinya ketakutan di sini, dia mulai berkeringat dan mulai waspada. Tapi hal itu tidak membuatnya lari kabur, sebab dia setia dengan komitmennya untuk menjaga pintu ruangan itu dari kenakalan para bocil prank. Dan tapi modal kesetiaan aja gak cukup kayaknya ya. Si anjing bulldog lari terbirit-birit setelah melihat sosok naga menyeramkan yang diinisiasi oleh Dropsis. Akhirnya pintu ruangan tersebut bebas tak dijaga siapapun lagi. Dan inilah saatnya mereka, para prank kids, memasuki sebuah ruangan yang bagi mereka udah kayak wisata wahana bermain. Kira-kira apa yang mereka lakukan di dalam nih ya? 5 menit aja udah gaduh minta ampun. 10 menit lewat. Mungkin 15 menit juga lewat. Sampai kemudian si pelayan rumah mendengar kegaduhan ini dan mengecek ruangan tersebut.
Si bocil prank udah kayak lagi main di taman rekreasi. Ruangan ini yang notabene menyimpan beberapa perkakas dan perabotan laboratorium, sekarang malah dibikin jadi wahana bermain. Si pelayan rumah yang tadinya lagi masak pun geleng-geleng ketika melihat kebadungan mereka. Bodohnya lagi, di sini Fensis malah kesetrum. Gak cuma itu, mereka bahkan sempat menyalakan roket di ruangan tersebut. Fensis dan Dropsys terlihat sangat gembira terbang dengan kecepatan tinggi bersama roket yang dipiloti oleh Lemsis. Benar-benar usilnya itu di luar batas, sampai jebolin dinding rumah. Kocaknya lagi, di sana mereka juga main mesin cuci, dengan Dropsys yang mengendalikannya dan merasukinya. Sama seperti ketika Lemsis juga mengendalikan roket yang dinaikinya. Dan puncak kenakalan mereka adalah mengendalikan si pelayan rumah tersebut. Ya, berhubung si butler ini dia juga merupakan sebuah robot, jadinya bisa dikendalikan juga sama bocil-bocil kampret ini, kayak ngendaliin mesin cuci sama roket tadi. Bisa kita lihat si tulul Fensis dia malah mainin vacuum cleanernya si butler, gua dijadiin prosotan. Sedangkan Lemsis bareng Dropsys naik di atas kepala butler kayak lagi naik monster. Alhasil pemrograman butler pun jadi kacau dan bertindak di bawah kendali para bocil kampret ini. Ya, tapi pada akhirnya mereka kena marah dan disuruh bersih-bersih sama renovasi rumah lagi. Di sini si butler kelihatan kesel banget dan memaksa para prank kids buat bantuin beres-beres. Termasuk si anjing bulldog yang hadir mengintimidasi mereka sembari ikut membantu proses renovasi. Tapi itu hanya sepenggal dari keusilan prank kids ini. Karena mungkin di hari-hari berikutnya mereka nggak kapok dan kemungkinan bakal melakukan kejailannya lagi. Dan sebenarnya masih ada satu bocil lagi sih. Dia bernama Roxys. Dia kelihatan lebih chill ya. Mungkin dia anak baru juga di sini, makanya nggak pernah kelihatan usil bareng sama bocil-bocil lainnya di event-event sebelumnya itu. Tapi hal itu juga tidak membuat Roxys jadi anak baik yang nggak pernah usil juga. Sebab bersama para prank kids lainnya, dia masih suka melakukan prank-pranknya. Itulah segelintir kisah iseng para prank kids. Cerita mereka mungkin bisa dikategorikan sebagai cerita slice of life belaka ya. Dan jangan pernah asumsikan kalau cerita di Yu-Gi-Oh itu udah tamat, karena bisa aja Konami rilis kartu-kartu baru yang masih berhubungan sama Lord Archetype Prank Kids di masa mendatang. Jadi ya mari kita tunggu aja support-support baru buat mereka. Sekian dari Yu-Gi-Oh! Cover Indonesia, thank you udah nonton sampai akhir dan I end my turn.